Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak Dr. Cahya Khaironi, MPDI, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Rahmawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas B. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Pendidikan Hanya Mengejar Materi dan Nilai melalui Konsep Pendidikan Pembebasan. Materi yang pertama yaitu adalah pengertian filsafat pendidikan Islam. Jadi, pengertian filsafat pendidikan Islam itu adalah cara berpikir yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Tujuannya bukan hanya untuk membuat seseorang menjadi pintar, tetapi juga membentuk akhlak yang baik, keimanan yang kuat, dan rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Arifin, filsafat pendidikan Islam adalah konsep pendidikan yang bertujuan membina manusia agar menjadi muslim yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam. Sedangkan menurut Abdul Munir Mulkan, filsafat pendidikan Islam itu merupakan kajian yang dilakukan secara kritis dan sistematis untuk memahami hakikat pendidikan Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam itu bukan hanya mengejar ilmu pendidikan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Materi yang kedua itu adalah hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Dalam filsafat pendidikan Islam terdapat 3 hubungan yang penting yang harus dijaga. Yang pertama adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut Tuhan ya ini. Allah adalah pencipta alam semesta dan sumber dari semua ilmu. Karena itu, belajar harus diniatkan sebagai ibadah dan mencari ridho Allah. Yang kedua adalah hubungan dengan manusia. Manusia memiliki akal, hati, dan kemampuan untuk belajar. Pendidikan bertujuan membentuk manusia agar menjadi hamba Allah yang taat sekaligus khalifah yang mampu membawa manfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah hubungan dengan alam. Alam merupakan ciptaan Allah yang dapat menjadi tempat belajar. Manusia harus menjaga dan memanfaatkan alam dengan penuh tanggung jawab, bukan merusak. Nah, ketiga hubungan ini itu harus berjalan seimbang agar pendidikan itu tidak hanya menghasilkan orang yang cerdas, tetapi juga beriman dan berakhlak. Materi yang ketiga yaitu adalah masalah pendidikan saat ini. Saat ini itu banyak orang yang menganggap bahwa pendidikan itu hanyalah untuk memperoleh nilai yang tinggi, ijazah, pekerjaan, dan penghasilan yang besar. Akibatnya banyak peserta didik yang lebih fokus mengejar angka daripada memahami ilmu. Bahkan ada yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan nilai yang baik. Nah, jika pendidikan itu hanya berorientasi pada materi, maka nilai kejujuran, akhlak, dan spiritual akan semakin berkurang. Inilah yang disebut dengan kemiskinan spiritual. Materi yang selanjutnya yaitu adalah konsep pendidikan pembebasan. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka filsafat pendidikan Islam ini menawarkan konsep pendidikan kebebasan. Artinya, pendidikan itu harus membebaskan manusia dari kebodohan, sikap hanya mengejar materi, dan bergantung kepada selain Allah. Nah, di sini ada 2 prinsip utama dalam pendidikan pembebasan.
Yang pertama ada tazkiyatun nafas, yaitu penyucian jiwa. Belajar harus dilakukan dengan niat beribadah kepada Allah. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari nilai, tetapi juga dari kejujuran, akhlak, dan keberkahan ilmu. Kedua adalah kesadaran kritis berbasis tauhid. Peserta didik diajak berpikir kritis terhadap berbagai persoalan dan menggunakan ilmunya untuk membantu masyarakat, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Materi selanjutnya yaitu adalah perbandingan singkat antara filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Nah, filsafat pendidikan Barat ini itu lebih banyak menekankan kemampuan berpikir, kebebasan individu, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Sedangkan filsafat pendidikan Islam itu menyeimbangkan antara ilmu, akhlak, iman, dan tanggung jawab kepada Allah. Keduanya ini memiliki kelebihan. Nah, pendidikan Barat itu sangat maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pendidikan Islam itu unggul dalam pembentukan moral dan karakter. Karena itu, pendidikan Islam perlu tetap mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam itu bukan hanya mencetak orang yang cerdas, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, pendidikan itu harus menjaga keseimbangan antara hubungan Allah, manusia, dan alam. Selain itu, pendidikan juga harus membebaskan manusia dari kebodohan, sikap materialistis, dan ketergantungan kepada selain Allah. Dengan begitu, ilmu yang dipelajari akan membawa manfaat di dunia maupun di akhirat. Materi yang selanjutnya yaitu adalah refleksi pribadi. Nah, dari tugas ini, saya belajar bahwa pendidikan itu bukan hanya mengejar nilai yang tinggi, tetapi juga untuk membentuk akhlak, karakter, memperkuat iman, serta tanggung jawab kepada Allah. Saya sebagai santri sekaligus mahasiswa, saya menyadari bahwa saya itu harus membagi waktu saya itu dengan baik, supaya kedua tanggung jawab tersebut dapat berjalan dengan seimbang. Saya juga ingin terus belajar dengan niat karena Allah Ta'ala, serta mengamalkan ilmu-ilmu yang saya peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.